Pilihan terbaik Jokowi adalah mendukung Anies Baswedan menjadi Presiden 2024. Ditulis oleh Tony Rashid, faktakini.info. Perseteruan Jokowi Mega sudah bukan rahasia umum lagi. Ini terjadi sejak awal Jokowi menjadi Presiden 2014 lalu. Bermula saat Marwar Sirait akan dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Menpora, mendadak harus dibatalkan. Kabarnya, Marwar bukan orang yang direkomendasikan oleh Ketua Umum PDIP. Saat ini, Marwar, tokoh muda yang cukup cerdas ini, hampir tidak pernah muncul ke publik. Kenapa? Tentu ini menjadi pertanyaan tersendiri. Perseteruan Jokowi dan Mega terus terjadi oleh faktor kepentingan yang berbeda. Istilah petugas partai tentu mengganggu kewibawaan dan keleluasaan Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia. Jauh lebih elegan kalau disebut pelayan rakyat. Artinya, pengemban amanah dari rakyat. Perseteruan Jokowi Mega telah banyak mempengaruhi dinamika perpolitikan di negeri ini. Satunya seorang presiden, satunya lagi pimpinan partai pemenang dan terbesar. Otomatis ini besar pengaruhnya. Sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati masih sangat kuat. Apalagi jika 2024 PDIP menjadi partai pemenang lagi. Lihat survei, sepertinya tidak banyak berubah. Turun tetapi nggak besar. Ini tantangan buat partai-partai lain untuk memilih strategi yang terukur jika ingin mengalahkan PDIP. Sementara Jokowi 2024 akan berakhir jabatannya. Akankah Jokowi dimarwarkan oleh PDIP? Artinya tidak diberi peran saat Presiden ke-7 ini sudah pensiun. Sebagai seorang presiden saat ini, Jokowi punya power. Tetapi kurang lebih 2 tahun lagi, power itu tak lagi ada di tangannya. Karena itulah, perlu menyiapkan diri saat dan setelah landing. Jika ingin tetap eksis di politik, Jokowi mesti bikin partai baru. Tentu akan diawali gejolak dengan PDIP. Ini bagian dari pilihan niscaya untuk masa depan. Meskipun akan mengalami perseteruan yang dahsyat dengan PDIP. Rumornya PSI dulu disiapkan untuk Jokowi. Benarkah? Namanya juga rumor. Jika benar, bukan sesuatu yang salah juga. Alternatif lain, Jokowi bisa akuisisi partai yang sudah ada. Tentu bukan partai Islam, karena ini kurang cocok dengan background Jokowi. Presiden Jokowi membantah bahwa upaya Muldoko mengakuisisi Demokrat punya kaitan dengannya. Selama ini, opini publik mengarah ke sana. Mendirikan atau akuisisi partai adalah langkah yang perlu diupayakan oleh Jokowi jika ingin tetap eksis di dunia politik. Sebab, kecil kemungkinan Jokowi bisa ambil posisi berpengaruh di PDIP selama masih di bawah kepemimpinan Megawati. Di PDIP, sentral keputusan dan kekuasaan ada di Ketua Umum Partai, kecuali jika Jokowi kelak akan ambil alih menjadi Ketua Umum PDIP. Apapun situasinya, Jokowi pasti telah memikirkan bagaimana landing ketika periodenya sudah selesai. Pertama, proses landing mesti aman. Kedua, setelah landing, punya kendaraan sebagai mainan politik. Apalagi Jokowi masih punya kader, yaitu anak dan menantunya yang saat ini menjadi wali kota. Dan ketiga, punya akses untuk tetap berperan dan memberi kontribusi kepada bangsa ini. Dengan demikian, Jokowi mesti menyiapkan calon penggantinya di istana. Publik menengarai bahwa Ganjar Pranowo adalah calon yang sedang disiapkan oleh Jokowi. Problemnya adalah, lewat partai apa? PDIP sepertinya tidak memberi ruang buat Ganjar. Perseteruan Ganjar dengan Terah Soekarno bukan hal sepele. Ini sepertinya tidak saja menyangkut masalah politik, tetapi juga berurusan dengan sisi emosional. Sulit sekali. Mungkinkah Golkar? Saham Golkar bukan hanya punya Erlangga, ada juga Yusuf Kala.
Akbar Tanjung, dan Abu Rizal Bakri. Mungkinkah tokoh-tokoh HMI itu akan mengusung Ganjar yang pentolan GMNI? Belum lagi jika Airlangga ingin menjadi orang nomor 1 dan Ganjar diposisikan sebagai cawapresnya, makin gak ketemu. Nasdem, bagaimana dengan Nasdem? Surya Paloh sudah trauma berkoalisi dengan PDIP. Bukankah Ganjar tidak dicalonkan dari PDIP? Benar, begini cara berpikirnya. Kalau Ganjar keluar dari PDIP, lalu dicalonkan partai lain, misal menang, dan saat itu jika PDIP jadi partai pemenang, apakah Ganjar nggak kembali ke pangkuan PDIP? Seperti Sandiaga Uno kembali ke Gerindra setelah sebentar di PAN, atau Haji Ludung balik ke P3 setelah hijrah ke partainya Zulkifli Hasan. Kalau Ganjar gak balik, repot urusannya di DPR. Memang, siapa nanti yang akan menang terkait perseteruan di Partai Demokrat akan ikut menentukan dinamika politik di 2024, termasuk nasib Ganjar. Nasdem, khususnya Surya Paloh, nampaknya condong ke Anies Baswedan. Kalkulasi politik Surya Paloh biasanya jitu. Politisi kawakan ini memiliki kemampuan untuk membaca arah kemenangan. Dalam hal ini, terbaca bahwa Surya Paloh akan ke Anies Baswedan. Mungkin pertimbangannya, Anies Baswedan potensial untuk menang. Di mata Surya Paloh, Anies Baswedan punya banyak konten sebagai syarat untuk menang di Pilpres 2024. Pola berkomunikasi, cara mengurai gagasan, hasil karya, prestasi dan banyaknya penghargaan, hubungan dan performanya di mata dunia internasional. Ini semua adalah bagian dari syarat-syarat kemenangan itu. Tetap takdir ilahilah yang akan bicara. Jika Jokowi jeli, maka pilihan mendukung Anies Baswedan itu lebih rasional. Terkait dengan kebutuhan Jokowi untuk landing dengan aman dan elegan, Anies Baswedan orang yang pandai menghormati dan memuliakan orang lain. Merangkul itu adalah watak yang selama ini selalu ditunjukkan oleh Anies Baswedan. Intinya, mendukung Anies Baswedan, Jokowi lebih aman dan nyaman ketika landing. Akses tetap dapat dan ruang untuk mengawal karir anak dan menantunya tetap terbuka. Terutama jika Gibran ingin ikut berkompetisi di Pilgub DKI Jakarta, mesti steril dari Anies dengan mendorongnya untuk Nyapres 2024. Anehnya, elit politik tetap setia pada kepemimpinan yang amburadul itu. Bahkan mereka menunjukkan keinginan untuk melanjutkan era Jokowi, melanjutkan inkompetensi, melanjutkan disorientasi, melanjutkan malapetaka yang menimpa bangsa dan negara ini. Keinginan untuk melanjutkan keamburadulan Jokowi itu terlihat dari sikap membebek yang diperlihatkan oleh sebagian besar politisi senior. Mereka mendukung skenario yang bertujuan untuk mencegah figur yang mampu membangkitkan Indonesia. Mereka tak suka Anies Baswedan menjadi presiden. Sebaliknya, Indonesia memerlukan Anies. Celakanya, taktik-taktik busuk untuk merintangi Anies Baswedan disokong habis oleh elit politik senior. Hanya segelintir yang menginginkan Gubernur DKI Jakarta itu memimpin Indonesia. Bermacam-macam taktik mereka jalankan untuk menghadang gubernur yang telah menunjukkan kapasitas dan integritas itu. Ada taktik mengkooptasi parpol-parpol bejat ke dalam koalisi penguasa. Ada taktik pilkada serentak yang diundurkan. Ada taktik penunjukan pegawai negeri, polisi dan tentara sebagai pelaksana tugas atau PLT kepala daerah yang habis masa jabatan tetapi pilkadanya diundur. Taktik PLT ini akan digunakan untuk mengendalikan hasil pilkada 2024 di ratusan kabupaten atau kota dan provinsi.